Kali ini gua mau bahas perbedaan otak wanita dan otak pria. Kenapa sih penting banget mempelajari otak ini? Karena otak tuh membentuk persepsi. Makanya persepsi wanita dan persepsi pria tuh berbeda gitu. Dan kalau udah paham ini tuh akan sangat meminimalisir banget konflik-konflik sehari-hari yang tidak perlu gitu. Yang mau gue bahas kali ini adalah otak kita itu mempengaruhi jumlah kata yang kita punya gitu, kayak saldo kata-kata gitu per harinya. Untuk wanita itu satu harinya itu tuh maksimal di 20.000 kata, sedangkan pria itu di 7.000 kata. Bayangin, bisa 3 kali lipatnya kan. Itulah kenapa wanita tuh lebih suka banyak ngomong dibanding pria gitu. Itulah kenapa wanita tuh lebih suka banyak curhat gitu. Dan itu juga kenapa kalau di persepsi wanita itu masalah tuh muter-muter terus di otaknya kalau dia nggak bicarain. Makanya sebenarnya sebagai wanita tuh kalau misalkan ada masalah tuh lebih baik dibicarain gitu supaya lebih tenang. Dan wanita itu bakalan bisa tidur nyenyak kalau minimal dalam sehari dia itu sudah mengeluarkan 16.000 kata gitu. Makanya kadang mungkin kan banyak yang suka cerewet, ngomel-ngomel gitu, karena emang kayak banyak hal yang ingin dikeluarkan gitu. Nah, eh, tips dari gua ya, biar, karena yang gue lakuin juga, jadi supaya lu tuh bisa ngeluarin 16.000 kata minimal per hari, tapi nggak mengganggu orang lain, nggak bikin orang lain tuh males gitu deket-deket lu. Itu caranya itu dengan, pertama itu nyanyi, dengerin musik sama nyanyi. Jadi kan kita kalau nyanyi itu keluar tuh kata-katanya, berkurang. Terus habis itu ajak aja ngomong semua hal gitu, kayak kucing kayak gitu. Terus apapun aja, kalau misalkan ada pikiran apa tuh ngomong sendiri aja gitu, jadi stok kata-katanya keluar gitu. Dan ini juga akan sangat membantu untuk wanita yang tidak tahu harus bicara sama siapa karena jomblo gitu ya, atau tinggal sendiri gitu. Karena kalau misalkan kalian tuh nggak mengeluarkan kata-kata, kalian tuh bakal stres gitu, dan nanti juga bisa cepet tua gitu karena tidurnya nggak nyenyak, terus banyak pikiran gitu. Cuman yang gue bilang supaya kita tuh win-win solution, kita mengeluarkan kata-kata tapi kita juga nggak bikin orang sebel, nggak jadi orang yang nyebelin, itu caranya tadi. Terus yang selanjutnya itulah kenapa kalau cowok tuh ya nggak terlalu suka banyak curhat gitu, karena kalau cowok tuh kalau punya masalah tuh nggak harus selalu dikeluarkan dengan kata-kata kayak kita gitu. Itu juga yang nyebabin kalau misalkan kita tuh ketemu prianya malam hari, kayak misal pulang kerja gitu ya, kalau yang udah married itu biasanya mereka udah nggak suka kayak ngomong karena emang stok kata-katanya udah habis. Dan introvert ekstrovert tuh sangat banget mempengaruhi, karena eh, misalkan kalau cowok ekstrovert tuh bisa sampai 10.000 per harinya, nah kalau introvert tuh mungkin bisa emang 7.000 aja atau lebih kurang gitu. Kenapa sih bisa beda banget kayak gitu jumlah kata-katanya? Karena kita tuh punya namanya otak bicara. Nah, kalau otak bicara wanita itu ada dua, di otak kiri sama otak kanan. Letaknya tuh ada di belakang. Sedangkan kalau pria tuh cuman ada di otak kiri satu gitu. Jadi emang itu tuh sudah default karena otak kita gitu. Makanya kalau gue bisa ngasih masukan, mungkin lebih baik ya
kita memang nyari win-win solution sebagai wanita gitu ya. Gimana caranya kita tuh tetap bisa berkata-kata gitu, tapi eh faedah gitu, lebih faedah dan lebih tidak menyebalkan atau lebih menyenangkan. Jadi mungkin belajar menyusun kata-katanya, belajar menempatkan dirinya, belajar tentang lebih efektif menggunakan kata-kata tuh untuk apa gitu. Karena setiap wanita kan punya stok yang sama, cuman berbedanya tuh bagaimana wanita tersebut menggunakan stok kata-katanya gitu untuk hal-hal yang baik atau enggak gitu, hal-hal yang positif atau enggak, yang nyenengin orang lain atau bikin orang lain sebel gitu, kayak gitu. Dan mulai sekarang tahu ya, mungkin kalau kalian susah tidur itu stok kata-katanya belum dihabisin. Karena menurut gua ini tuh sangat menentukan banget kalian tuh akan menjadi tipe wanita yang disenangi atau malah dijauhin gitu. Jadi bijaklah dalam memilih kata-kata dan mengeluarkan kata-kata gitu ya. Terus kalau gue tuh, oh tambahannya, gue tuh suka bercanda. Jadi gue lebih mengeluarkan kata-kata tuh untuk bercanda sama diri sendiri, sama kucing gue, sama orang gitu, sama apapun lah. Jadi selamat mencoba, semoga menjadi insight yang menginspirasi. Gue tuh ya, kalau nyanyi itu bisa kayak satu album lebih. Dan menurut gue nggak apa-apa sih, karena gue nggak suka bergosip juga gitu, gue nggak suka ngomongin orang, ngepoin hidup orang, jadi menurut gue masih oke gitu. Atau kalau kalian yang religius tuh boleh tuh berdoa atau mungkin baca ini kitab gitu, Al-Quran, tergantung kepercayaan masing-masing. Dan mulai sekarang kalian tuh jangan terlalu bete ya sebagai wanita tuh kalau misalkan cowok tuh kalau ngechat tuh irit atau kalau ngomong irit. Jadi kalian di pikiran kalian biar kalian tenang tuh, oh otak laki-laki banget gitu. Atau kalau misalkan anak kalian tuh kalau ngomong, yang anak cowok itu lebih irit dan anak cewek tuh lebih banyak ngomong gitu. Karena itu udah default dari otaknya gitu ya. Terus dan gak apa-apa banget kalau misalkan kalian tuh sebagai wanita tuh suka kayak ngomong sayang ke cowok kalian atau ke suami kalian gitu. Terus kalau misalkan gak dibalas, itu jangan bete, tinggal bilang aja aku mau dibalas dong gitu. Ngomong aja, gak apa-apa. Karena gak bisa, mereka gak bisa baca pikiran. Dan selanjutnya itu, kalau cowok tuh ya beda ya, kalau kita kan kalau misalkan punya masalah tuh muter-muter di otak kalau nggak diomongin. Kalau cowok tuh konsepnya nggak gitu. Kalau cowok itu biasanya tuh cerita atau curhat tuh lebih seneng kalau masalahnya tuh udah beres. Jadi kadang mungkin yang gue bilang, lu boleh nawarin kalau mau cerita, ya bilang ya gitu. Nah kalau mereka belum mau, udah nggak apa-apa, kita nggak usah maksa gitu ya. Karena beda cara, memang cara persepsi dan cara kerja otaknya gitu. Terus kalau misalkan ada yang bilang, tapi suami gua atau cowok gua tuh banyak ngomong terus, tapi maksudnya banyak ngomong tuh dia suka bilang kayak aku sayang kamu gitu, I love you gitu, yang romantis itu ya. Itu kalian tuh harus sujud syukur gitu, karena itu tuh tidak cowok yang biasa. Dan mungkin cowok ini tuh udah banyak belajar juga kali ya gitu loh. Dan harus berterima kasih karena sebenarnya yang normal itu ya mereka memang nggak terlalu banyak bicara gitu. Jadi kalau misalkan kalian punya pasangan gitu, cowok atau suami yang suka
berkata-kata romantis gitu, ngomong yang manis-manis gitu. Kalian harus lebih bersyukur dan berterima kasih gitu.